Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Halo Tak Gentar. Bareng Bu Ayu, yuk belajar. Anak-anak hebat kelas 2, kita hari ini akan belajar tematik. Pada tema 8, subtema 4. Di sini kita akan membahas mengenai penggunaan huruf kapital, satuan waktu, tanda titik, dan kegiatan beribadah yang mencerminkan persatuan dan keberagamaan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak hebat, mari kita bersama-sama berdoa agar dalam pembelajaran kita pada hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan, ini kita akan sekaligus mempelajari 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, muatan mata pelajaran matematika. Dan yang terakhir, muatan pelajaran PPKN. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian pada aturan penggunaan huruf kapital? Ada yang masih ingat? Penggunaan huruf kapital bisa digunakan pada saat awal kalimat, atau penggunaan huruf kapital juga bisa digunakan pada waktu huruf pertama dalam petikan langsung. Yuk perhatikan kalimat-kalimat berikut. Perhatikan dengan teliti ya. Nah, bisa dilihat kan kalimat-kalimat yang ada di atas. Di sana kalimat pertama yaitu menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Di sana kata pertamanya yaitu menjaga. Dan di awalan huruf pertamanya yaitu M. Maka M tersebut harus menggunakan huruf kapital. Contoh kalimat yang kedua yaitu kita harus menjaga keselamatan diri. Dalam kalimat tersebut, kata pertamanya yaitu kita, yaitu huruf perawalannya yaitu K. Maka dalam kalimat tersebut awalannya yaitu harus berhuruf kapital. Jadi bisa dipahami kan anak-anak? Yang kedua, penggunaan huruf kapital dalam kalimat atau huruf pertama dalam petikan langsung. Bisa dilihat di gambar di atas. Mari kita bahas. Di sana terdapat kalimat pertama yang berbunyi, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi kata kera. Dari kalimat pertama terdapat kata mungkin. Di sana terdapat awalan huruf pertamanya yaitu huruf M. Setelah tanda kutip atau tanda petikan, maka huruf pertama harus menggunakan huruf kapital, yaitu huruf M. Bisa dipahami anak-anak? Kita coba sekali lagi ya. Kalimat kedua yaitu kera kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Nah, di kalimat kedua itu terdapat
kata awalannya yaitu kata kerah. Di kata kerah terdapat huruf pertamanya yaitu K, di mana setelah tanda petikan maka harus menggunakan huruf kapital. Bisa dimengerti? Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwasanya penggunaan tanda titik merupakan tanda yang digunakan pada akhir kalimat? Dan tanda titik juga digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Jam dinding merupakan suatu alat untuk menentukan waktu. Nah, di jam dinding itu juga terdapat jarum yang panjang dan jarum yang pendek. Nah, anak-anak hebat masih ingat kan cara membaca jam? Mari simak gambar berikut. Kita akan belajar membaca satuan jam. Nah, bisa dilihat di gambar samping. Gambar di samping merupakan gambar sebuah jam, di mana dalam aturan jam tersebut jarum pendeknya mengarah kepada angka 8 dan jarum panjangnya mengarah kepada angka 12. Jadi cara membacanya yaitu jam 8. Selanjutnya, gambar yang kedua. Jarum pendeknya ke angka 10 dan jarum panjangnya ke angka 12. Maka cara membaca jamnya yaitu pukul 10. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Jarum pendeknya mengarah ke angka 2 dan jarum panjangnya mengarah kepada angka 12. Maka cara membaca jam tersebut pukul 2. Dapat dimengerti anak-anak? Nah, tadi kita sudah mempelajari muatan bahasa Indonesia dan matematika. Nah, sekarang anak-anak hebat, kita akan memasuki pembahasan pada muatan pelajaran PPKN, yaitu bagaimana cara kita untuk mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Berikut penjelasannya. Anak-anak hebat, ada yang tahu arti dari persatuan? Persatuan berasal dari kosakata satu, yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Persatuan juga yaitu bersatunya bermacam-macam ragam kebudayaan yang utuh dan serasi. Selanjutnya mengenai keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi udah tahu kan apa itu persatuan dan keberagaman? Anak-anak hebat, dari persatuan dan keberagaman, di sini terdapat manfaat dari persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan bahagia. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, pekerjaan bersama menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan yang keempat, yaitu manfaatnya dapat mencapai tujuan bersama. Nah, setelah kita mengetahui persatuan dan keberagaman serta manfaatnya, maka kita tergambar apa saja kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Contohnya yang pertama, contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman, yang pertama dengan keluarga, yaitu saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah, sehingga tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, bersama-sama memberikan lingkungan rumah, sehingga rumah jadi bersih dan nyaman.
Dan yang ketiga yaitu saling mencintai dan menghormati antar sesama anggota keluarga. Yang kedua, kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman dengan teman. Contohnya seperti yang pertama, menghormati teman yang memiliki perbedaan dengan kita, seperti perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan suku. Contoh yang kedua yaitu menjenguk dan mendoakan teman yang sedang sakit dan terkena musibah. Dan yang ketiga yaitu membantu teman yang sedang berada dalam kesulitan. Jadi, kita tergambarkan mengenai kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Semoga anak-anak hebat bisa memahami ya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak setelah kita membahas pelajaran pada hari ini? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu dalam pembelajaran tematik. Semoga ilmu yang didapati pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti ya. Pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapati dapat kita cerna dan dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.